Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian? Semoga sehat selalu ya. Pada pembelajaran hari ini Senin 30 Agustus 2021, kita akan membahas kebahasaan teks prosedur. Tapi sebelum kita memulai materi ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa menurut ajaran dan kepercayaannya masing-masing dimulai. Berdoa selesai. Anak-anakku, pada pembelajaran sebelumnya kita sudah memahami struktur teks prosedur. Masih ingatkah kalian apa saja struktur dari teks prosedur? Bagaimana ciri-cirinya? Ya, jangan lupa dibuka kembali materi sebelumnya sebelum kita memulai materi ini. Baiklah, pada pembelajaran kali ini kita akan membahas dengan kompetensi dasar mengembangkan teks prosedur dengan memerhatikan hasil analisis terhadap isi, struktur, dan kebahasaan. Ini peta konsepnya ya. Kemarin kalian sudah mempelajari struktur teks prosedur dengan tujuan langkah-langkah penegasan ulang. Pada hari ini kita akan membahas kebahasaan teks prosedur dengan kata-kata imperatif, pernyataan persuasif, kata teknis, konjungsi penambahan, deskripsi alat. Ya. Unsur kebahasaan teks prosedur pada umumnya memiliki struktur kebahasaan sebagai berikut. Yang satu, banyak menggunakan kata kerja perintah atau disebut juga dengan kalimat imperatif. Kata kerja imperatif ini biasanya dibentuk dengan akhiran kan, i, dan partikel la. Perhatikan tabel berikut. Bentuk kata dasar pasti. Kalau ketika dikasih imbuhan kan atau partikel kan, dia akan menjadi pastikan. Kata dasar tunjuk, dikasih imbuhan kan menjadi tunjukkan. Cerita, dikasih imbuhan kan menjadi ceritakan. Hindar, kasih imbuhan i jadi hindari. Jadi dikasih partikel la menjadi jadilah. Ini ya. Kata kerja imperatif ini mempunyai ciri-ciri kalimat perintah atau himbauan atau larangan. Nah, biasanya diakhiri dengan tanda seru di akhir kalimatnya. Yang kedua, banyak menggunakan kata-kata teknis yang berkaitan dengan topik yang dibahasnya. Nah, kata teknis ini adalah kata yang memiliki makna khusus pada suatu bilangan keahlian. Makna dari kata teknis adalah makna leksikal atau makna kampus dari kamus ya. Apabila teknik tersebut berkenaan dengan masalah komunikasi, akan digunakan istilah-istilah komunikasi pula. Misalnya tanya jawab, kontak mata, wawancara, verbal, non-verbal, bahasa tubuh ya. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan. Konjungsi penambahan adalah sebuah konjungsi itu kata hubung ya nak, bermakna tambahan yang diberikan untuk menggabungkan kalimat sederhana menjadi kalimat kompleks. Contoh, selain itu, pun, kemudian, selanjutnya, oleh karena itu, lalu, setelah itu, dan di samping itu. Keempat, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Nah, kalimat persuasif ini kan merupakan kalimat ajakan seseorang atau banyak orang. Tidak hanya berisi ajakan, kalimat persuasif juga berisi tentang suatu permintaan atau imbauan. Contohnya, penggunaan bahasa yang baik harus menjadi keharusan.
Yang kedua contohnya singkatnya akan lebih baik kita, ada kata akan lebih baik kita mampu mengajak ya itu ya. Yang kelima, apabila prosedur itu berupa resep yang ditunjuk dan petunjuk penggunaan alat, nah ada tabelnya di bawah nih, termasuk ukuran, jumlah, dan warna ini ya. Ada kaidah, ada kata persuasif. Selanjutnya ini ada contoh soal tentang teks prosedur, cara mendirikan tenda ya. Kalau kemarin masih ingat kan apa saja struktur teks prosedur? Ada 3 struktur teks prosedurnya ini ya. Nah, silakan dibaca terlebih dahulu ya. Ini kaidah kebahasaan teks prosedur dan jawaban dari teks prosedur yang tadi ya. Nah, ini rangkuman dari pembelajaran kita hari ini ya anak-anak. Banyak menggunakan kata kerja perintah imperatif, banyak menggunakan kata-kata teknis, banyak menggunakan konjungsi dan partikel yang bermakna penambahan, banyak menggunakan pernyataan persuasif. Apabila persuasif itu menggunakan resep dan petunjuk, menggunakan alat yang digunakan. Nah, ya. Sampai di sini kalau ada pertanyaan silahkan ditanyakan nanti ketika kita Zoom meeting, dan apabila kalian kurang jelas silahkan nanti ditanyakan ya. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di Google Classroom. Sampai bertemu kembali di pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa di like dan di subscribe. Terima kasih atas perhatiannya dan semoga pembelajaran hari ini bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.